Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syifa Akmaluddin Bukhari. Di sini saya akan menjelaskan apa sih metodologi dari tafsir kontemporer, tinjauan umumnya, serta konsep-konsepnya. Pertama yakni kata tafsir itu berawal dari kata fassara yufassiru tafsiron, yang bermakna penjelasan atau idhah, atau biasa juga kita sebut dengan tabyin atau penjelasan. Sedangkan secara istilah Az-Zarqani itu memaknai tafsir itu adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quran Al-Karim dari segi maknanya, dari segi apa saja yang ada di dalam Al-Quran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana sih sejarah dari tafsir kontemporer? Quraisy Shihab membagi sejarah dari tafsir kontemporer ini menjadi dua, yakni studi tafsir. Dalam bukunya Quraisy Shihab itu ada studi tafsir klasik dan studi tafsir kontemporer, atau biasa disebut dengan modern zaman sekarang. Studi tafsir klasik itu terbagi menjadi tiga. Periode pertama yakni pada masa Rasulullah, sahabat, tabi'in, di mana tafsir itu belum tertulis, disampaikan secara lisan, dan periwayatannya itu tersebar dengan cara talaki atau bertemu dengan langsung. Nah, ya lalu dilanjutkan ke periode kedua. Semenjak adanya kodifikasi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana tafsir ini bergabung dengan kitab-kitab hadis. Jadi dalam satu bab itu ada kitab hadis yang ada isinya tafsir pada periode kedua. Lalu pada periode ketiga ini, tafsir ini sudah kodifikasi sendiri, jadi tafsir sendiri, hadis sendiri. Sedangkan pada studi tafsir modern atau kontemporer itu dimulai sejak abad ke-18 seiring dengan kemajuan keilmuan yang ada di dunia ini. Lalu metodologi tafsir kontemporer. Wacana atau kajian yang merekonstruksi dan menganalisis metode penafsiran disebut dengan metodologi tentunya. Ranah kajiannya juga terdiri dari sumber, metode, pendekatan, dan juga tahapan-tahapan penafsiran. Lalu bagaimana sih metodologi ini mengalami persoalan dalam penafsiran? Yang pertama yakni variasi metode tafsir Al-Quran. Secara umum ada tiga bentuk metode atau bentuk dalam menafsirkan Al-Quran. Yang pertama yakni menafsirkan Al-Quran, baik penjelasannya itu detail secara tahlili atau secara global, ijmali, maupun dikomparasikan, dibandingkan, atau biasa disebut dalam ilmiah dengan komparasi atau muqarin. Yang kedua yakni mengambil
sebagian ayat saja lalu ditafsirkan sebagian ayat atau sebagian surat saja, jadi tematik. Yang ketiga yakni mengambil tema-tema atau biasa disebut dengan maudhu'i. Yang kedua itu mengambil sebagian ayat akan tetapi dia itu bukan sesuai tema, jadi apa yang dia butuhkan gitu saja. Sedangkan yang yang di ketiga ini adalah maudhu'i, maksudnya tematik sesuai tema. Misal ayat tentang puasa, yang dicari juga yang dikumpulkan hanya ayat tentang puasa, yang lain pun tidak, seperti itu. Nah, lalu apa sih metode penafsiran tahlili, metodologi penafsiran ijmali, muqarin, dan maudhu'i? Penafsiran dengan menggunakan corak tahlili, yakni menafsirkan ayat demi ayat, surat dengan surat, sesuai dengan tatanan mushaf Utsmani yang ada yang kita pegang selama ini. Jadi dia ini menafsirkan ayat Al-Quran secara urut. Semisal menafsirkan Al-Quran dari surat An-Naba sampai An-Nas, itu kan urut. Jadi secara berurutan seperti Al-Quran yang kita pegang sekarang ini. Berbeda dengan ijmali. Ijmali ini menafsirkan ayat Al-Quran, menjelaskan ayat Al-Quran, sama juga dengan susunan Utsmaninya, dengan susunan mushaf yang kita pegang sekarang, akan tetapi dengan pembahasan yang global, yang tidak terperinci seperti tematik, tidak seperti itu. Jadi dia itu membahasnya itu secara global, membahas makna, bisa membahas maknanya, bisa membahas i'rabnya, seperti itu. Nah, lanjut yang ketiga yakni corak penafsiran muqaron. Bagaimana sih corak penafsiran muqaron? Corak penafsiran muqaron yakni mengambil sejumlah ayat yang ada dalam Al-Quran, lalu mengambil kutipan dari mufassir dari kitabnya, minimal ada 2 mufassir, lalu membandingkan penafsiran dari kedua mufassir ini dinamakan muqaron. Nah, lalu yang keempat, model penafsiran maudhu'i. Corak penafsiran maudhu'i yakni mufassir itu menafsirkan ayat Al-Quran sesuai tema. Jadi ada tema tentang zina, ayat-ayatnya ini, ada tema tentang puasa, ayat-ayatnya ini, ada tentang pencurian, ayat-ayatnya seperti ini. Nah, lanjut prinsip dan paradigma kontemporer. Tafsir kontemporer ini mengembalikan Al-Quran sebagai kitab petunjuk kita, karena pembacaan kritis atas Al-Quran adalah pembacaan atas teks Al-Quran yang tidak terbaca dan ingin menyingkap kembali apa yang tak terbaca itu, ya Al-Quran itu. Nah, yang kedua ini berbeda dengan tafsir-tafsir klasik yang berkonsentrasi pada kajian makna, kajian kata dari segi i'rab, yang penjelasan secara teknisnya itu kebahasaan yang dikandung pada kajian-kajian epistemologisnya. Hal tersebut melahirkan pembacaan yang produktif, bukan pembacaan yang repetitif seperti yang diinginkan pada tafsir kontemporer. Lalu yang ketiga, tafsir kontemporer ini memiliki paradigma yang bernuansa hermeneutik, membuat mereka itu selalu curiga pada apa yang ada
di kepentingan ideologis yang ada di balik teks itu. Selain itu, permasalahan yang harus selalu diarahkan agar teks selalu dapat dipahami dalam pada konteks kekinian yang ada di zaman ini. Jadi konteksnya itu, ayat ini konteks pada zaman ini itu apa? Itu paradigma yang diinginkan oleh tafsir kontemporer. Yang keempat, tafsir kontemporer itu bersifat kritis dan ilmiah. Mengapa demikian? Karena bisa dilihat dari produk tafsir kontemporer sendiri yang sudah diuji kebenarannya berdasarkan konsistensi epistemologi metodologi yang dipakai dan siap menerima kritik dari komunitas akademik. Maka dari itu, tafsir kontemporer ini disebut kritis karena umumnya mufassir kontemporer tidak terjebak pada fanatisme mazhab, tidak seperti pada tafsir pada era klasik, yang mana mereka ini masih ada fanatisme mazhab disebabkan oleh politik seperti itu juga. Nah, mungkin itu yang hal dikit yang bisa saya sampaikan. Ini adalah video saya pertama di YouTube. Monggo kalau ada yang ingin menghubungi saya atau ada komen atau ada sanggahan atau ada atas apa yang saya sampaikan tadi, bisa komen di bawah atau hubungi nomor saya. Sekian dari saya, Muhammad Syifaq Maluddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.